jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Artinya kurang lebih 22 hari lagi, insyaallah jika Allah mentakdirkan kita, maka kita akan bertemu dengan salah satu bulan yang sangat kita rindu-rindukan, yaitu bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ada 2 bulan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai bulan persiapan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab telah kita lalui dan kita sekarang berada di tengah-tengah bulan Sya'ban. Begitu banyak riwayat hadis yang menceritakan tentang fadilah dan keutamaan tentang bulan Sya'ban. Akan tetapi dari sekian banyaknya hadis dan riwayat, khatib akan menjelaskan beberapa hadis khususnya tentang fadilah dan keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran min suhurin ma tasumu min Sya'ban." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan." Pada satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah menyaksikanmu berpuasa lebih banyak daripada bulan Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban." Maka Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini, "Sesungguhnya bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang banyak sekali dilupakan oleh umat Islam. Syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan." Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan terdapat bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini adalah salah satu bulan yang banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan sahabat, "Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'imun." Kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Sedangkan bulan yang banyak dilupakan itu adalah bulan di mana seluruh amal manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah lebih banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Maka aku sangat suka dan cinta apabila ketika nanti amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku sedang berpuasa. Dari riwayat hadis ini menjelaskan kepada kita adalah sebelum kita menggapai bulan suci Ramadan yang merupakan ibadah khususiyah yang dikhususkan bagi umat Islam, pelaksanaan ibadah puasa, maka oleh karena itu bulan-bulan sebelumnya adalah bulan-bulan latihan, di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk lebih banyak berpuasa. Karena nanti ketika datang bulan Ramadan, apa yang kita lakukan sebelumnya dapat kita laksanakan ketika datang bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban menjadi bulan tarqiyah, peningkatan amal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan secara spesifik amal ibadah apa yang dapat kita lakukan pada bulan Sya'ban. Orang yang gemar membaca Al-Quran, silahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Orang yang gemar bersedekah, silakan memperbanyak ibadah sedekah. Begitu juga orang yang gemar melaksanakan solat-solat sunat, dianjurkan memperbanyaknya khususnya pada bulan Sya'ban. Karena nanti ketika datang bulan Ramadan, apa yang biasa kita lakukan maka tidak lagi menjadi satu hal yang asing ketika nanti kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mustahil kita akan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz kalau pada bulan-bulan sebelumnya Al-Quran sama sekali tidak pernah kita sentuh. Mustahil kita akan melaksanakan solat-solat sunat yang bilangan rokaatnya 11 atau 23 rokaat
Kalau memang sebelumnya sama sekali kita tidak pernah melaksanakan solat-solat sunat, dan itulah yang menjadi penyakit di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika datang awal-awal bulan Ramadan, seluruh umat Islam berbahagia dan bergembira. Seluruh masjid dipenuhi oleh umat Islam yang ingin melaksanakan amal ibadah. Akan tetapi penyakit kita adalah kurangnya istiqamah di dalam melaksanakan ibadah. Karena memang amal ibadah itu jarang sekali kita lakukan. Kita mau mencapai targetnya hanya di bulan suci Ramadan. Ternyata target yang kita tuju sama sekali tidak bisa kita tuju kalaulah tidak ada latihan pada bulan-bulan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu memperbanyak amal ibadah puasa khususnya pada bulan Sya'ban. Inilah hikmah pertama dan fadilah yang dapat kita petik, yaitu dengan datangnya bulan Sya'ban di tengah-tengah kita jadikan sebagai bulan tarqiyah, peningkatan, dan bulan persiapan ketika nanti jika Allah menghendaki kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua daripada anugerah Allah pada bulan Rajab ini adalah ketika kita sudah menjadi orang soleh yang senantiasa gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu kepada kita sehingga kita menjadi orang yang alim dan allamah, kita paham ilmu-ilmu agama. Akan tetapi ada penyakit yang seringkali hinggap di antara orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh. Penyakit itu adalah terkadang mereka merasa ria dan terkadang mereka merasa bangga terhadap apa yang mereka dapatkan. Tidak hanya sampai di situ, bukan hanya merasa bangga dan ria, akan tetapi seringkali penyakit yang datang kepada orang-orang soleh dan orang-orang alim itu adalah cenderung mengecilkan dan menyalahkan orang-orang yang tengah berbuat maksiat. Maka oleh karena itu khusus pada bulan Sya'ban ini, orang-orang yang senantiasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban ini hadir di tengah-tengah kita sebagai bentuk persiapan, dan kita manfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada bulan Ramadan kita bertaubat, akan tetapi bulan Sya'ban ini hadir di tengah-tengah kita, dan Allah masih memberikan kita nikmat hidup pada bulan Sya'ban. Kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya umat di antara umat-umat Nabi terdahulu yang diberikan karomah dan keberkahan taubat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, ketika mereka menyalahkan orang-orang yang belum bertaubat dan belum melaksanakan ibadah, tidak soleh seperti mereka, adalah satu hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, ada salah seorang yang soleh dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika orang soleh ini sedang dalam keadaan sujud. Tiba-tiba datang orang fasik atau orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Ia berjalan di tepi orang soleh yang sedang bersujud ini, tanpa sengaja terpijak kepalanya. Ketika orang soleh ini bangun, kemudian ia melaknat dengan perkataan, "Fa wallahi la yaghfirullah lak." Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu. Maka pada saat itu turunlah wahyu, kata Rasulullah, fa auhallahu ilan nabi hadzal zaman. Maka Allah mewahyukan kepada nabi yang hidup pada zaman itu. Apa kata Allah? Man zallazi yata'alla li'annani la yaghfiru li fulanin faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Siapa yang berani menghakimiku? Aku adalah Allah yang mungkin bisa menghukumi seseorang dan mungkin bisa memaafkan seseorang. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa jadi Maha Ghafur dan bisa jadi
Maha Pengampun, dan bisa jadi Allah Maha Mu'adzib yang mengazab satu kaum. Maka pada saat itu Allah mengatakan, orang yang soleh yang sedang sujud tadi, karena dia telah menghukumi aku sebagai Tuhan yang maha mengazab, bukan hanya Tuhan yang dapat mengampuni, maka orang soleh itu aku cabut seluruh amalnya. Sedangkan orang yang fasik dan cenderung bermaksiat tadi, aku maafkan dan aku berikan ampunan kepadanya. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali perbedaan antara orang soleh dan orang-orang yang fasik. Bisa jadi orang yang soleh itu satu ketika Allah takdirkan jatuh kepada jurang kefasikan, dan bisa jadi orang-orang yang belum beribadah, orang-orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun, ketika Allah memberikan nikmat hidayah kepada mereka, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika sudah amal ibadah banyak kita lakukan, kita sama sekali tidak diperbolehkan menghakimi apa yang sudah dibuat oleh orang lain. Bahkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, dan dia mengumumkan kepada para nabi-nabi terdahulu, u'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun min qabli. Rasulullah merasa bangga mengungkapkan hal ini. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, aku telah diberikan 5 hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Di antara 5 itu, kata Rasulullah, u'titu khawatima surat al-Baqarah. Aku diberikan satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Salah satunya, kata Rasulullah, aku diberikan nikmat akhir surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah, sesungguhnya hakikat yang terdapat dalam ayat ini adalah nikmat yang luar biasa, dan itu dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membebani umat Nabi Muhammad dengan beban yang cukup berat. Akan tetapi apa yang mampu kita lakukan, maka itu yang akan kita lakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan, maka akan diganjar pahala oleh Allah. Begitu juga perbuatan buruk yang kita buat, maka akan diganjar dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada saat itu Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, pasti nanti kami akan berbuat salah dan silap serta lupa atas perintahmu. Maka ketika nanti kami silap dan salah, maka mohon maafkan kami ya Allah. Maka apa kata Allah pada saat itu menjawab pertanyaan Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Artinya apapun yang akan kita buat dari kesalahan-kesalahan kita, maka sudah terlebih dahulu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama perbuatan salah itu kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun perbuatan kesalahan dan dosa yang kita perbuat, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Kemudian yang terakhir, hikmah daripada fadilah bulan Sya'ban ini sebagai bentuk pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salam pernah menyampaikan satu hal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan pada saat itu Nabi Adam merasa iri dengan umat Nabi Muhammad. Yang pertama, kata Nabi Adam, innallaha a'ta ummata Muhammadan arba'a karamatin ma u'tatiha. Sesungguhnya Allah telah memberikan 4 keramat kepada umat Nabi Muhammad, dan itu tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi Adam, taubatku diterima ketika aku sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Adam diturunkan di kota India, dan Hawa diturunkan di kota Jeddah, bertemu di salah satu gunung namanya Jabal Rahmah, berada di kota Makkah.
Kapan taubat Nabi Adam diterima? Ketika sampai Nabi Adam di kota Makkah Al-Mukarramah. Akan tetapi umat Nabi Muhammad tidak mesti harus sampai ke kota Makkah. Taubatnya bisa diterima dimanapun ia berada. Orang Tanjung Merawa taubatnya bisa diterima di Tanjung Merawa. Orang Makkah dan Madinah begitu juga. Itulah karamah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika aku berpakaian lengkap dan pada saat itu aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam, maka pada saat itu juga seluruh pakaianku akan terlepas dari badanku. Akan tetapi umat Nabi Muhammad yang berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu tidak ada satupun pakaian yang mereka gunakan terlepas dari jasad mereka. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Adam, aku dipisahkan oleh istriku ketika aku bermaksiat kepada Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad begitu banyak yang bermaksiat, tidak satupun dari mereka yang dipisahkan oleh Allah dari istri-istri mereka. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Adam, aku dikeluarkan dari surga Allah ketika aku bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi umat Nabi Muhammad yang bermaksiat kepada Allah, ketika mereka bertaubat kepada Allah, maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Itulah karamah umat Nabi Muhammad yang dicemburui oleh Nabi Adam alaihi salam. Maka oleh karena itu, dengan hadirnya bulan Sya'ban di tengah-tengah kita, yang pertama kita jadikan bulan ini sebagai bentuk tarqiyah, motivasi dalam ibadah. Kemudian setelah banyak amal ibadah yang kita lakukan, kita tidak perlu memandang rendah kepada orang-orang yang belum bertaubat dan belum mendapatkan hidayah. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu lebih soleh dan lebih alim daripada kita. Kemudian yang kedua, kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai momen persiapan pertaubatan kita sebelum nanti kita bertemu dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah akan tidak lama lagi hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.